Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas tentang artikel seputar ASN ya, yaitu utamanya Undang-Undang ASN yang terbaru yang dilansir dari ayobandung.com tentang tenaga honorer dapat diangkat menjadi PNS. Yuk kita simak pasal 131A yang ada di Undang-Undang ASN yang terbaru. Oke, dilansir dari artikel ayobandung.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Abdullah Azwar Anas telah memberikan penegasan terkait penyelesaian status honorer berdasarkan Undang-Undang ASN baru, khususnya pada pasal 131A. Pasal tersebut telah menjadi perbincangan hangat di kalangan honorer yang berharap agar mereka dapat diangkat menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, artikel ini akan membagikan gambaran tentang isu ini. Apakah benar para honorer ini akan langsung diangkat menjadi ASN atau seperti apa? Yuk kita simak artikelnya. Oke, jadi Menpan RB, Menteri Anas, mengatakan bahwa pemerintah sedang berusaha untuk menyelesaikan regulasi yang berasal dari Undang-Undang ASN baru. Salah satu peraturan pemerintah atau PP yang akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan ke depan adalah yang berkaitan dengan P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Mekanisme P3K ini akan menjadi solusi untuk menyelesaikan status honorer yang ada di Indonesia. Menteri Anas juga menjelaskan bahwa honorer yang memenuhi persyaratan perundang-undangan akan memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi PNS. Ya, contohnya adalah honorer Satpol PP yang akan diselesaikan melalui pengangkatan P3K dan juga PNS. Jadi bagi Satpol PP yang berusia 35 tahun ke atas, mereka akan diangkat melalui jalur P3K. Sementara yang berusia di bawah 35 tahun akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS. Progres penyelesaian status honorer ini diharapkan dapat selesai hingga Desember 2024 sesuai dengan komitmen Menteri Anas. Namun muncul pertanyaan mengenai keberadaan pasal 131A yang masih beredar di kalangan honorer. Pasal ini tidak lagi ada dalam Undang-Undang ASN baru. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini yang mengatakan bahwa pasal tersebut tidak lagi ada. Dan yang ada adalah P3K paruh waktu dan juga P3K penuh waktu. Di sisi lain, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Nurbaiti mengungkapkan bahwa banyak honorer yang masih yakin mereka akan diangkat menjadi PNS sesuai dengan usulan DPR RI pada tahun 2016 yang tertuang pada pasal 131A. Mereka merasa terkecoh dengan Undang-Undang ASN baru karena mereka mengira bahwa pasal-pasal tersebut masih berlaku untuk undang-undang tersebut. Nah, Nurbaiti juga menjelaskan bahwa Undang-Undang ASN yang baru disahkan setelah menunggu selama 7 tahun yang merupakan peristiwa besar bagi para honorer di Indonesia. Namun ia mengingatkan honorer tidak langsung menyimpulkan sendiri dari berita yang beredar di luar karena draft lama pada tahun 2016 masih mengandung pasal 131A yang saat itu menjadi bagian dari pembatasan oleh Menpan RB Asman Abnur. Namun, Undang-Undang ASN baru yang disahkan pada 3 Oktober 2023 tidak lagi mengandung pasal 131A tersebut. Meskipun pada pasal 130A dihapus, pemerintah dan DPR RI telah mengakomodasi tenaga honorer dalam pasal 67 yang menyatakan bahwa tenaga non-ASN harus selesai ditata paling lambat pada Desember 2024 melalui tahapan seleksi, verifikasi, validasi oleh lembaga yang berwenang. Jadi prosesnya nggak langsung diangkat begitu saja teman-teman, tapi ada prosesnya, ada proses seleksi, verifikasi, validasi dan dilakukan oleh lembaga yang berwenang yang nanti ditunjuk oleh Menpan RB.
Nurbaiti juga mengingatkan bahwa untuk menjadi PNS ada aturan mengenai usia maksimal 35 tahun, sehingga bagi tenaga honorer K2, opsi terbaik adalah menjadi P3K. Ya, jadi nggak semua honorer itu langsung diangkat menjadi PNS, selain diseleksi juga, tapi nanti digolongkan lagi. Kalau misalnya sudah mencapai usia pensiun, itu akan diangkat menjadi P3K, dan yang masih di bawah usia 35 tahun bisa mengikuti seleksi CPNS ya teman-teman. Dia memperingatkan, maksudnya Bu Nurbaiti ini memperingatkan bahwa agar honorer tidak terlalu berharap pada informasi yang menyesatkan mengenai P3K untuk menjadi PNS, karena regulasi sebenarnya itu tidak demikian. Nurbaiti mengajak seluruh honorer dan P3K untuk fokus pada pengawalan peraturan pemerintah yang sedang dibahas ini. Dia menekankan pentingnya untuk tidak tergoda oleh janji-janji palsu yang menawarkan PNS atau P3K dengan membayar, karena menjadi ASN tidak melibatkan pembayaran. Jadi hal seperti ini memang banyak ya terjadi, penipuan dengan mengatakan dijanjikan untuk lulus ASN bisa membayar sekian juta atau sekian ratus juta. Nah, ternyata itu adalah penipuan. Banyak yang terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi mending kalian berusaha sebaik mungkin, kalian belajar, ikuti alurnya, ikuti prosesnya, dan nanti juga pasti kalau misalnya kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berikhtiar, sudah berdoa, pasti itu akan ada jalannya kalian untuk menjadi ASN ya. Jadi semangat. Oke, lanjut. Dalam mengakhiri pernyataannya, Bunda Nur, sapaan akrab Nurbaiti, menegaskan perlunya kesabaran dan pemahaman terhadap perubahan dalam regulasi pemerintah yang melindungi honorer dan meningkatkan status pekerjaan mereka. Ia juga mengingatkan honorer untuk tidak tergoda oleh janji-janji palsu ya, dan berharap bahwa pemerintah atau peraturan pemerintah akan dibahas intensif di DPR seiring dengan waktu yang terbatas, yaitu hingga Desember 2024. Jadi tetap semangat, perbanyak berdoa ya teman-teman. Semoga kalian yang sudah mengabdi lama bisa segera terangkat jadi ASN, jadi tidak akan ada yang dirugikan. Pengabdian kalian, hasil kerja keras kalian itu bisa terbayar dengan jelas dan pasti. Jadi tetap semangat, utamanya untuk kalian yang mendaftar di P3K tahun ini. Pelajari soal-soal yang saya simpan, linknya di description box ya teman-teman. Tetap semangat, jangan berputus asa, dan perbanyak berdoa dan latihan soal. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.